Upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih Senin 26 Juli 2021 siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Seluruhnya, pimpinan saya Meli. Siap! Gerak! Pembina upacara memasuki mimbar upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara bendera Semak 2 Penabur Jakarta siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya, dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak!
Tegak! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur, terutama para pahlawan pendidikan, marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas upacara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembacaan teks janji siswa. Janji siswa. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, abdi terhadap tanah air dan bangsa, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat Indonesia yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat pembina upacara. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Chris Arthur Liang yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu karyawan yang saya hormati juga, dan siswa-siswi yang saya sayangi. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi untuk kita semua di hari Senin ini. Puji syukur kepada Tuhan karena di pagi ini kita masih diberi kesehatan dan kebahagiaan bersama keluarga. Untuk yang masih sakit, semoga Tuhan cepat memberikan kesembuhan dan kesehatan. Untuk Kesia kelas 10 IPS 1 dan keluarga, yang mamanya telah dipanggil dengan damai oleh Tuhan, atas nama pribadi dan mewakili keluarga besar Semak 2 Penabur, saya mengucapkan turut berduka cita. Semoga Mama Kesia diberi tempat terindah penuh kedamaian di sisi Tuhan, dan yang ditinggalkan diberi kekuatan, ketabahan, dan kesabaran oleh Tuhan. Hari ini, saya akan sedikit bicara tentang kesiapan menghadapi era disrupsi. Apa itu disrupsi? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disrupsi diartikan sebagai hal tercabut dari akarnya. Disrupsi adalah sebuah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental yang mengubah semua sistem, tatanan, dan landscape yang ada ke cara-cara yang baru. Menurut Merriam-Webster, disrupsi adalah tindakan atau proses mengganggu sesuatu, istirahat, atau gangguan dalam perjalanan normal atau kelanjutan dari beberapa kegiatan, proses, dan lain-lain. Istilah disrupsi ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun istilah ini kemudian populer setelah Clayton M. Christensen, yakni seorang guru besar di Harvard Business School, menyebut istilah disrupsi dalam bukunya The Innovator Dilemma. Lebih jauh, buku ini memberikan penjelasan bagaimana perusahaan besar yang sudah memiliki banyak sumber daya, banyak aset, dan banyak koneksi ditundukkan oleh perusahaan baru dengan ukuran yang masih kecil tapi inovatif. Jadi sebenarnya disrupsi ini secara umum boleh kita sebutkan sebagai perubahan dalam segala bidang. Revolusi Industri 4.0 mendorong terjadinya disrupsi dalam berbagai bidang. Bukan hanya bidang industri, bisnis, tetapi juga bidang pendidikan. Mungkin tidak kita sadari, di era pandemi COVID ini, kita juga mengalami disrupsi. Perubahan dari proses belajar mengajar dengan tatap muka di kelas yang lebih banyak dilakukan secara konvensional. Guru di kelas mengajar dengan menulis di papan tulis, ataupun kalau dengan teknologi menayangkan PowerPoint. Dan murid mendengar, mencatat, kemudian mengerjakan tugas di kertas. Kemudian dikumpulkan secara manual ke guru. Tetapi di masa pandemi ini, mau tidak mau penguasaan teknologi harus kita hadapi. Mengajar lewat Zoom, ulangan dengan Moodle, Quizlet,
Quizhub, Kahoot, Google Form, Microsoft Form. Ya. Murid mengumpulkan tugas melalui Google Classroom, Moodle, dan lain sebagainya. Apa yang perlu kita hadapi menghadapi era disrupsi ini? Pertama, siap di bidang SDM yang mampu mengikuti perkembangan teknologi di revolusi industri 4.0. Jadi, kita harus mempersiapkan sumber daya manusia yang benar-benar menguasai teknologi, yang bisa membantu kita untuk mengikuti perkembangan teknologi, terutama di bidang internet, ya, terutama untuk proses belajar mengajar. Tanpa ada sumber daya manusia yang mumpuni, maka semuanya tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua, siap untuk berinovasi dalam semua bidang. Perkembangan teknologi akan membuat kalian terlempar dari persaingan. Apalagi kalian tidak mampu berinovasi, menciptakan hal-hal yang baru, yang beda dengan pesaing kamu, maka kamu bisa terlempar dari persaingan. Apalagi di era perkembangan teknologi, revolusi industri 4.0. Kalian pada suatu saat nanti yang kalian hadapi bukan hanya manusia-manusia, tetapi juga robot-robot yang memiliki keterampilan yang sudah diatur secara teknologi, mungkin keterampilannya melebihi keterampilan kalian. Sehingga kalau kalian tidak siap untuk menghadapi hal itu semua, maka kalian hanya akan menjadi seorang pengamat. Pengamat yang menganggur, yang hanya sekedar mendapatkan sesuatu tanpa ada perubahan. Yang ketiga, kita harus melek teknologi. Contohnya dalam bidang pendidikan, baik guru atau siswa. Guru tidak boleh lagi terpaku pada buku untuk literasi, tetapi juga harus siap menggunakan literasi digital. Siap mencari info terbaru dari internet. Guru tidak hanya terpaku dengan PowerPoint saja dalam mengajar, tetapi bisa gunakan pendamping yang lain seperti ClassPoint, Quizzes, Edpuzzle, dan sebagainya. Demikian juga dengan siswa, jangan hanya terpaku pada apa yang diajarkan guru, berliterasi dengan buku yang diberikan oleh guru, tetapi juga harus bisa memanfaatkan teknologi internet untuk menggali ilmu dan informasi perkembangan teknologi dan pengetahuan, agar kalian siap menghadapi disrupsi di era revolusi industri 4.0. Pada saat PJJ, jangan malah kalian bermalasan mendengarkan hal yang lain saat guru mengajar. Tetapi dengan teknologi yang kalian miliki dalam masa PJJ, explore pengetahuan dari internet dan medsos yang lain. Pada suatu saat nanti, kamu juga harus dipaksa untuk belajar tanpa guru melalui teknologi yang kalian benar-benar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan mampu berinovasi. Tidak kalah pentingnya, yang keempat adalah dalam era disrupsi, kita harus mempersiapkan mental dan iman kita untuk tidak tergerus dalam perkembangan informasi melalui teknologi digital yang dapat membawa kita ke dalam kehilangan iman Kristianinya. Sebagai umat Kristiani, kalian harus bisa memilah teknologi dan informasi yang sesuai dengan iman kita. Gunakan medsos dengan bijaksana, dengan pembatasan nilai-nilai moral Kristiani. Jangan menyebar kebencian, jangan menyebar fitnah, jangan menyebar hoax, dan lain sebagainya. Kalian boleh dan harus mengembangkan teknologi. Karena dalam era disrupsi, seperti tadi sudah dikatakan,
Tanpa kita mengikuti perkembangan teknologi, maka kita akan terlempar dari persaingan. Tetapi ketika kita mampu menguasai teknologi, kita pun tidak boleh sombong. Karena Tuhanlah Maha Pencipta. Tidak ada ciptaan manusia yang dapat mengalahkan ciptaan Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tidak ada gading yang tak retak. Mohon maaf jika ada yang kurang dan keliru dalam saya menyampaikan. Terima kasih. Menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa, Satu Bangsa ciptaan Liberty Malik. Pembacaan visi misi BPK Penabur. Visi misi BPK Penabur. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam ilmu dan pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Menyanyikan lagu Mars BPK Penabur. Memberduka
mahasiswa. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMAK 2 Penabur Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SMAK 2 Penabur Jakarta, serta juga teman-teman yang saya kasihi dan hargai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah mengaruniakan berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga kita semua dapat hadir dalam upacara ini dalam keadaan sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato mengenai cara para murid dan guru untuk siap menghadapi era disrupsi. Bapak, Ibu, serta teman-temanku sekalian, saat ini dunia sekarang sedang menghadapi fenomena disruption atau disrupsi. Situasi di mana pergerakan dunia industri atau persaingan kerja tidak lagi linear. Perubahannya cepat dan fundamental dengan mengacak-acak pola tatanan lama dan menciptakan tatanan yang baru. Disrupsi menginisiasi lahirnya berbagai model hal baru, dengan strategi lebih inovatif dan disruptif. Cakupan perubahannya luas, mulai dari dunia bisnis, perbankan, transportasi, sosial masyarakat, hingga pendidikan. Era ini menuntut kita untuk berubah atau punah. Tidak diragukan lagi, disrupsi akan mendorong terjadinya digitalisasi di berbagai bidang, juga khususnya di bidang pendidikan. Munculnya inovasi aplikasi teknologi, pendidikan seperti ruang guru atau Kuiper, akan menginspirasi lahirnya aplikasi yang sejenisnya di bidang pendidikan. Misalnya juga seperti AI atau Artificial Intelligence. Seperti yang kita semua tahu, AI adalah sebuah kecerdasan buatan yang dirancang untuk melakukan pekerjaan yang spesifik dalam mempermudah keseharian manusia. Pada bidang pendidikan, AI akan membantu pembelajaran yang bersifat individual. Sebab AI dapat mampu melakukan pencarian informasi yang diinginkan sekaligus menyajikan dengan cepat, akurat, dan interaktif. Hal inilah yang dapat mengacak-acak sistem pembelajaran yang lama. Maka dari itu, para guru perlu untuk memulai mengubah cara mereka mengajar, meninggalkan cara-cara yang lama serta fleksibel dalam memahami hal-hal baru dengan lebih cepat. Sehingga revolusi peran guru sebagai pemberi pengetahuan, menjadi mentor, motivator, atau bahkan sebagai inspirator dari serta sebagai pengembang kreativitas, karakter serta teamwork yang dibutuhkan oleh siswa di masa depan. Begitu pula dengan para siswa. Sebagai siswa, kita juga harus dapat lebih cepat menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran di era disruptif ini. Karena agar perencanaan Indonesia Emas di tahun 2045 tidak menjadi sia-sia dan dapat membangun Indonesia menjadi negara maju di masa depan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi manfaat bagi kita semua yang menghadiri upacara pada hari ini. Jika ada kesalahan kata atau ada kata yang menyinggung hati, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat pagi. Renungan dan doa. Teman-teman, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, kami dapat berkumpul lewat Zoom ini. Sebentar lagi kami akan membaca sedikit dari firman-Mu. Berkati kami supaya kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Kuat karena Tuhan. Ayat emas kita diambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kuat bukanlah situasi yang menggambarkan tidak adanya kelemahan. Tidak ada manusia yang sempurna, semua memiliki batasan. Ketidaksempurnaan yang kita miliki itu menjadi tantangan tersendiri untuk memenuhi tujuan, karena dunia menuntut kita untuk menjadi sempurna. Banyak orang menjadi depresi karena tekanan di lingkungan pendidikan, pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini, makin banyak anak dan remaja yang bunuh diri karena tertekan oleh tuntutan lingkungan terhadapnya. Kecewa karena tak mampu memenuhi standar kesempurnaan tertentu. Surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus saat ia dipenjara. Selama itu, jemaat Filipi sangat memperhatikan Paulus meskipun mereka tidak dapat bertemu muka secara langsung. Melalui surat ini, Paulus menggambarkan bagaimana sikap orang percaya dalam menghadapi berbagai keadaan.
Ia sadar betul bahwa ada kalanya Tuhan memberkati manusia dengan banyak hal. Tetapi ada kalanya juga Tuhan mengizinkan persoalan terjadi dalam hidup orang percaya. Ketika persoalan menghampiri, Paulus mengingatkan jemaat untuk mengingat kelemahannya dan tetap mengandalkan Tuhan yang selalu memberikan kekuatan. Rasul Paulus memiliki beragam kelebihan yang dapat dibanggakan. Namun ia pun memiliki batasan. Ia tidak sempurna dan ia dengan rendah hati mengakuinya. Paulus ingat akan kebaikan dan pertolongan Tuhan yang membuatnya tetap kuat dalam kelemahan dan keterbatasan. Salah satu melalui dukungan jemaat Filipi. Besiot, berserulah kepada Tuhan dan niscaya kita akan kuat karenanya. Teman-teman, untuk mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami telah membaca sedikit dari firman-Mu. Berkati kami supaya kami dapat mengerti apa yang Kau sampaikan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan belajar kami. Berkati kami supaya kegiatan belajar kami dapat berjalan dengan lancar tanpa kekurangan satu apapun. Dan berkati guru-guru yang akan mengajar kami supaya dapat mengajarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lapor, upacara bendera telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai dilaksanakan, barisan dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar, jalan.